Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Lukman Safura. Hai guys, minasang semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Yang lagi proses ke Jepang, semoga dilancarkan tes-tesnya, usernya juga semoga lolos. Dan ketika sudah lolos, semoga pendidikannya juga lancar. Oke, lebih lancar lagi nyimak video ini tentang bahasa Jepang. Oke guys, pada video kali ini saya akan membahas tentang Minano Nihongo bab 5. Ya, bab 5 ini kita akan belajar bulan, belajar tanggal dan yang lainnya. Oke, ya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Ketika paham dengan penjelasan saya, mudah dipahami, detail, dan yang lain sebagainya, silahkan di subscribe, di like, di komen. Oke, bikin kalimat di komentar gitu ya. Oke, minasang, kalau sudah, let's go. Oke guys, kita belajar mulai dari kosakatanya ya. Di bab 5 ini ada kosakata pergi, ikimas ya. Datang, kimas. Pulang, kaerimas ya. Jadi minasang sambil diucapkan, sambil dilihat gitu ya. Sekolah ada gakko ya, gakko. Sekolah gakko. Supermarket, supa gitu ya. Terus stasiun kereta api, eki. Terus pesawat terbang ada hikoki. Kapal laut, fune. Kereta api densa ya. Kereta api densa. Kereta api bawah tanah Chikatetsu, kereta api super cepat Shinkansen, ada bus, basu, terus taksi, ada takushi, ini panjang ya, ada stripnya takushi. Oke, lanjut. Sepeda, sepeda ini adalah jitensha, ya, jitensha. Oke, berjalan kaki aruite, orang hito, teman tomodachi. Dia ya, dia laki-laki, kare, dia perempuan, kanujo, keluarga, kazoku, dengan sendiri, hitoride. Senshu itu pekan lalu ya. Terus pekan ini kongsu, pekan depan raisu, bulan lalu sengetsu. Terus ada bulan ini itu kongetsu, bulan depan raigetsu. Terus tahun lalu kyoneng, tahun ini kotoshi, tahun depan raineng. Titik-titik gatsu ya, ini adalah bulan ya. Ichigatsu, nigatsu gitu ya. Nanti kita akan belajar itu. Gatsu itu bulan. Bulan 1, 2, 3 sampai dengan 12 seperti ya. Nah, getsu ini digunakan untuk bulan lalu, bulan ini, bulan depan. Terus su ya, su ini adalah minggu ya, minggu depan, minggu ini, terus minggu lalu dan yang lain sebagainya. Nangatsu dan gatsu itu adalah bulan apa gitu ya. Nangatsu desu ka, misalkan kongetsu wa nangatsu desu ka gitu ya, bulan ini bulan apa, seperti itu. Oke, kita belajar tanggal ya. Tanggal 1 ini Suitachi, tanggal 2 Futsuka, tanggal 3 Mika ya, tanggal 4 Yoka, tanggal 5 ada Itsuka, tanggal 6 Muika, tanggal 7 Nanoka, tanggal 8 Yoka. Nah ini tanggal 8 sama dengan 4 hampir mirip ya. Ini adalah su kecil double ya, kan-nya double. Nah kalau ini panjang yang tanggal 8 Yoka. Tanggal 9 ada Kokonoka, terus tanggal 10 adalah Toka, tanggal 14 adalah Juyoka ya. Juyoka ini double. Terus tanggal 20 Hatsuka. Tanggal 24 itu Nijuyoka. Nah, masih ada dua ya, yang khusus itu adalah tanggal 17 Jushichi Nichi sama tanggal 19 Juku Nichi gitu ya. Bisa dinyanyikan ini di sini. Suitachi Futsuka Mika Yoka Itsuka Muika Nanoka Yoka Kokonoka Toka. Jadi
tanggal 1 sampai dengan 10 itu harus dihafal ya. Itu yang paling susah. Oke, titik-titik nici ya, artinya tanggal. Nah, selain yang khusus itu diimbuhkan saja ya, ditambahkan saja. Misalkan tanggal 15 Jugo Nichi gitu nih, atau 15 hari. Tanggal 16 ya Juroku Nichi. Nah, selain yang khusus ditambahkan saja titik-titik Nichi. Baik, kalimat tanyanya adalah menggunakan nanichi ya. Nanichi, tanggal berapa, itu hari apa, atau berapa hari, bukan hari apa ya, berapa hari. Itsu ya, itsu itu artinya kapan. Oke, hari ulang tahun, Tanjobi, kereta api biasa, Futsu, kereta api lebih cepat, Kyuko ya, kereta ekspres ini beda ini, Tokyo ya. Berikutnya Sugino gitu ya. Sama-sama, doita shimaste, sama-sama ini jawaban dari arigatou gozaimasu. Nah, jawabannya doita shimaste. Titik-titik bangseng ini artinya adalah jalur nomor ya, jalur nomor. Titik-titik bangseng, peron lah ini namanya. Kalau di stasiun kan ada peron 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan yang lain sebagainya. Ini di Jepang juga seperti itu. Oke, kita belajar apa namanya bulan ya. Bulan 1 nih Ichigatsu ya. Bulan 2 Nigatsu, bulan 3 Sangatsu. Bulan 4 berbeda nih, yang di merah-merah itu berbeda. Bukan Yonggatsu tapi Shigatsu. Bulan 5 adalah Gogatsu, bulan 6 Rokugatsu, bulan 7 Shichigatsu, bukan Hanagatsu tapi Shichigatsu. Ini khusus ya, berbeda. Bulan 8 Hachigatsu, bulan 9 Kugatsu, bulan 10 Jugatsu, bulan 11 Juichigatsu, bulan 12 Junigatsu. Jadi titik-titik gatsu itu adalah bulan gitu ya. Bulan berapa? Bulan berapa itu Nangatsu. Ini ya, Nangatsu. Baik. Ini tanggal ya tadi, jadi nggak usah. Ini harus perlu dihafal ini ya. Suitachi futsuka mika yoka itsuka muika nanoka yoka koko noka toka. 1 sampai 10 harus dihafalkan. Oke ya. Baik. Yang pertama kita belajar partikel e ya. Partikel e. Partikel e itu artinya adalah ke. Nah, kata kerjanya di sini adalah ikimas, kimas, kaerimas. Pergi, datang, pulang, ya kan? Ya kalau pergi ya kemana, datang kemana, pulang kemana, udah sewajarnya. Kita belajar bumpo di bahasa Jepang itu seperti ini, ya. Baik, partikel e digunakan untuk menunjukkan pindah, arah pindah ya. Iya, pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain seperti itu. Ya, contohnya ya. Rei, ini contoh ya. Rei. Ichiban. Nomor 1, Gakko ikimas. Pergi ke sekolah. Yaudah, pergi kemana gitu ya. Pergi ke rumah teman, pergi ke pasar, pergi ke Jakarta, pergi ke Jepang, dan yang lain sebagainya. Ya, ikimas. Nah, kalau bahasa Indonesia kan perginya dulu ya. Nah, kalau bahasa Jepang ini dibalik. Jadi harus nama tempatnya dulu baru kata kerjanya. Yang kedua adalah kakehashi kimas, datang ke kakehashi gitu ya. Nomor 3 uchi kaerimas, pulang ke rumah gitu. Indonesia kaerimas, pulang ke Indonesia. Yang nomor 4 doko ikimasu kimasu kaerimasu. Ini adalah kalimat tanyanya ya. Ya sudah sewajarnya ini adalah satu kesatuan dengan kalimat tanya doko ini ya. Pergi kemana gitu, terus datang kemana, pulang ke mana. Nah, nomor 1 sampai dengan nomor 3 itu adalah jawabannya. Bebas di situ, gampang ya. Lanjut yang kedua, doko emo ikimaseng ya, ikimaseng desta ya.
Dokomo ikimasing ini ketika kamu ditanya, kamu mau kemana? Saya nggak kemana-mana. Nah, ini. Dalam bahasa Jepang seperti ini. Dokoemo ikimaseng atau dokomo ikimaseng. Ya, kalau ditanya. Jawabannya seperti ini. Kalau jawabannya nggak pergi ke mana-mana. Contoh, nomor 1. Dokomo ikimaseng. Tidak pergi kemana-mana. Kalimat tanyanya ini digabungkan dengan kalimat tanya. Asta doko ikimasu ka? Besok pergi kemana? Dokomo ikimaseng. Tidak pergi kemana-mana. Gitu ya. Nomor 3. Kino doko ikimashita ka? Kemarin telah pergi kemana? Dokomo ikimaseng deshita. Gitu ya. Baik, jadi ketika ditanyakan kino berarti menggunakan bentuk lampau mastaka gitu ya. Ketika ditanya besok yang akan terjadi berarti ikimas karena belum terjadi. Oke, lanjut ya. Nomor 3, kata benda kendaraan D, ikimas, kimas ataupun kae rimas. Partikel D di sini ya, partikel D di sini artinya adalah naik atau menggunakan. Partikel D menunjukkan sarana dan cara menggunakan, seperti itu ya. Paham? Nah, misalkan pergi ke Jakarta naik kereta, pergi ke Jakarta naik bus. Nah, ini partikel D artinya naik. Oke, contohnya den sade ikimas ya. Berarti pergi naik kereta ini ya. Pergi naik kereta. Nomor 2, hikoki de nihong ikimasu. Berarti pergi ke Jepang naik pesawat gitu ya. Datang ke Jepang naik pesawat itu datang ya. Oke, nomor 3, jiteng sade uji ekerimas. Pulang ke rumah naik apa ini? Jiteng adalah sepeda gitu ya. Kalimat tanyanya. Nah, ini kan pernyataan ya. Nomor 1 sampai 3 adalah pernyataan. Nah, ini adalah pertanyaan. Nomor 4. Nande ikimaska, kimaska, kairimaska gitu ya. Pergi, datang, pulang, naik apa gitu ya. Misalkan ya. Nande nihong ikimaska gitu ya. Datang ke Jepang, naik apa gitu ya. Nah, jawabannya nomor 2 nih. Iko kide nihong kimas. Ya. Misalkan ke Jakarta naik motor. Nande Jakarta ikimasu ka? Nah, baikude Jakarta ikimas. Oke. Kalau berjalan kaki partikel D tidak perlu ya. Kan nggak naik apa-apa. Berarti aruite ikimas misalkan pergi jalan kaki. Partikel D tidak perlu ya ketika jalan kaki. Ingat-ingat itu. Oke, yang keempat, kata benda, orang, atau hewan, partikel to. Kata kerja, partikel to ini artinya adalah dan, ya, menunjukkan kegiatan bersama-sama. Ya. Contohnya di sini adalah kanojo to benkyou shimasu. Belajar bersama pacar di sini. Ya. Oke, ya. Yang nomor 2, dare to nemaska gitu ya. Tidur bersama siapa? Tomodachi to ya. Tomodachi to nemas, tidur bersama teman gitu ya. Dareto, kata tanyanya menggunakan dareto. Titik-titik to terus aktivitasnya. Gitu ya. Harusnya paham. Ini masih gampang gitu ya. Kalau sendiri partikel to tidak perlu. Ya iya, orang sendiri partikel to ya nggak perlu. Orang partikel to ini artinya dengan bersama-sama gitu kan. Atau bersama gitu ya. Kalau sendiri ya nggak perlu. Berarti hitoride nemas. Hitoride bengyoshimas. Hitoride atarakimas dan yang lain sebagainya. Oke. Yang selanjutnya adalah itsu ya. Itsu ini artinya kapan. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu. Ya, contohnya itsu nihong ikimasu ka? Kapan datang ke Jepang? Ya, Sangatsu Hatsuka desu ya. Sangatsu Hatsuka desu tanggal 20 bulan 3.
tiga gitu. Pokoknya kalau ditanya itsu itu menunjukkan waktu, kapan kamu pulang, kapan kamu pergi, kapan kamu makan, dan yang lain sebagainya. Nomor dua, itsu uchi e kaerimasu ka, kapan pulang ke rumah, gitu ya. Goji ni uchi e kaerimasu, bisa dijawab dengan jam ya, hari, jam, terus tanggal gitu ya, bisa dijawab dengan itu karena waktu. Pulang ke rumah jam 5, seperti itu. Yo, yang keenam adalah titik-titik yo, yang artinya adalah lo. Contohnya di sini, kono hongwa anata no desu ka? Buku ini apakah milik kamu? Iye, chigaimasu yo, bukan loh gitu ya. Ano hito no hong desu gitu ya. Ini bukan loh, bukan milik dia gitu ya, buku milik dia gitu. Oke, lo ya. Nomor 7, so desne, yang artinya adalah betul, digunakan untuk menyetujui kalimat atau pernyataan lawan bicara. Contohnya, asta yasumi desne gitu ya, besok libur ya gitu ya. Hai, so desne, ya betul, iya ya gitu. Ya, so desne gitu ya. Ketika yasumi desne gitu ya, berarti jawabannya so desne, seperti itu ya. Gampang, masih gampang. Oke, ya mungkin itu, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, silakan coret-coret di. Oke guys, itu tadi penjelasan tentang bab 5 Minano Nihongo atau kelasnya N5. Baik ya, kalau sudah paham silakan bikin contohnya di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.